didukung oleh Selamat malam pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat yang mengembalikan produk udang Indonesia karena terpapar radioaktif cesium-137. Indonesia langsung bergerak mengamankan pusat pengemasan udang di kawasan industri Cikande. Seluruh kawasan di Cikande disisir, ribuan pekerja diperiksa. Hasilnya ada 9 orang yang terpapar radioaktif. Apa yang sudah dan akan dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan reputasi perdagangan global sekaligus menjaga keselamatan warga Cikande? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, dari mana asal-usul zat radioaktif atau isotop cesium-137 di Cikande, Serang, Banten? Dan seperti apa awal mula kejadiannya, kita cek kronologi insiden cesium-137 berikut ini. Bermula di tanggal 19 Agustus 2025, Food and Drug Administration atau FDA, ini Badan POM Amerika Serikat, dan juga United States Customs atau Kepabeanan Amerika Serikat mendeteksi adanya paparan cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia. FDA mengatakan udang dari Indonesia ini berpotensi terkontaminasi radiasi cesium-137 dan ada kemungkinan produk-produk lain Indonesia juga terkontaminasi. Atas laporan FDA dan US Customs ini, pemerintah Indonesia langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi. Hasilnya pada tanggal 30 Agustus, Indonesia menetapkan kawasan industri di kawasan Cikande, Serang, Banten sebagai kejadian khusus radiasi radionuklida CS137. Dampak insiden radioaktif di udang beku ini langsung terasa. Pada tanggal 2 September, ada 18 kontainer udang beku yang dipulangkan Amerika Serikat ke Indonesia. Reputasi perdagangan global Indonesia sedang diuji. Titik terang asal-usul radioaktif di Cikande muncul pada 9 September 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkap dugaan bahwa pabrik baja di dalam kawasan industri Cikande menjadi sumber awal kontaminasi. Tim gabungan lalu memindahkan material yang terkontaminasi radiasi itu ke penyimpanan sementara. Melihat dampak peristiwa ini sangat serius, maka pada 11 September, pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Terdampak. Satgas ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan Ketua Harian Menteri Lingkungan Hidup dan tim gabungan dari Polri, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sejak dibentuk hingga 3 Oktober lalu, Satgas terus melakukan dekontaminasi atau pemindahan benda yang diduga terkontaminasi radioaktif keluar dari Cikande, dipindahkan ke lokasi penyimpanan sementara. Semua upaya ini dilakukan dan hasilnya pada 3 Oktober pemerintah mengumumkan 9 orang terpapar radiasi cesium-137. 9 orang ini adalah bagian dari 1.562 pekerja dan warga yang diperiksa oleh Satgas. Alasan utama mengapa penting mengawal insiden ini adalah Indonesia harus menjaga kredibilitas produk-produk Indonesia di peta perdagangan dunia. Amerika Serikat adalah tujuan utama ekspor udang Indonesia. Menurut data BPS 2024, 71,6% udang beku Indonesia diekspor ke Amerika dengan nilai sekitar 2,6 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah. Atas kejadian ini dampak yang langsung terasa adalah Amerika Serikat menghentikan sementara impor udang beku dari Indonesia. Penting bagi Indonesia untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia serius mengatasi insiden radiasi cesium-137 sehingga kepercayaan Amerika Serikat kepada produk Indonesia kembali pulih. Satu hal yang pasti saat ini pusat industri Cikande sedang dalam masa pemulihan sehingga bagian proses produksi bisa terganggu.
Dan pemirsa, inilah temuan Satgas Radiasi Cesium 137. Setelah menyisir berbagai lokasi terduga terpapar radioaktif di kawasan industri Cikande dan memeriksa 1.562 orang pekerja dan masyarakat sekitar, Satgas menemukan ada 9 orang yang terpapar radiasi CS137. Kemudian juga ada 20 drum di kawasan industri terkontaminasi. Kemudian juga ada 17 tas besar yang terkontaminasi cesium 137 dan ada 3 palet atau penopang dan pendorong barang yang ditemukan juga terkontaminasi CS137. Pemirsa, apa itu cesium atau CS137? Menurut BRIN, cesium 137 adalah zat radioaktif hasil sampingan dari fisi nuklir, seperti bom nuklir atau uji coba senjata nuklir dan operasi tertentu reaktor nuklir. Cesium 137 tidak berbentuk gas, tapi bisa berbentuk serpihan atau debu. Cesium 137 mudah menyebar lewat udara, larut dalam air, dan menempel di tanah atau material lain. Radioaktif ini juga mudah terserap oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Paparan CS137 dari luar tubuh manusia dapat menyebabkan luka bakar, kanker, hingga kematian. CS137 tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah memindahkan atau melakukan dekontaminasi ke lokasi lain yang aman untuk kemudian diluruhkan. Setelah didekontaminasi atau disimpan di tempat yang aman, maka CS137 akan luruh dalam waktu luruhnya sekitar 30 tahun. Sementara itu CS137 yang sudah masuk ke dalam tubuh, salah satunya dapat diobati menggunakan pil khusus selama perawatan medis. Lalu seperti apa perkembangan terbaru upaya Satgas menangani insiden CS137 di Cikande dan apa langkah strategis Indonesia menjaga kredibilitas produk Indonesia di mata dunia? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber yang akan mencari tahu bagaimana kita tetap bisa menjaga mutu produk-produk Indonesia. Yang pertama telah hadir di sebelah kanan saya, Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium 137 dan Kesehatan pada Masyarakat Beresiko Terdampak, Bara Hasibuan. Bang Bara, selamat malam. Malam, Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga telah hadir bersama kita pemirsa di sebelah kiri saya, Ketua Komisi 7 DPR RI yang menangani salah satunya adalah energi, Saleh Partawanan Daulay. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam, Pak Leo. Saya ingin bertanya dulu ke Bang Bara. Bang Bara, Cesium 137 tadi sudah dijelaskan kurang lebih, tapi pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya secara singkat saja kronologi awal, kenapa kemudian akhirnya kita menemukan ada cemaran Cesium 137 justru dari Amerika Serikat, Bang? Ya, memang itu ditemukan, terdeteksi ya produk udang kita terkontaminasi Cesium 137 itu di Amerika Serikat. Sebetulnya itu ditemukannya itu di pelabuhan-pelabuhan. Jadi udang-udang yang dikirim itu oleh PT BMS ke Amerika Serikat, itu destinasi itu melalui 4 pelabuhan. Ya. Kemudian di pelabuhan itu kan memang ada, mereka mempunyai alat untuk mendeteksi kemungkinan apakah suatu produk ya yang masuk ke wilayah Amerika itu mengandung radioaktif kontaminasi atau tidak. Begitu. Dan ternyata memang pada waktu itu nyala itunya alarmnya. Alert ya? Alert itu nyala. Memang kemudian diperiksa memang betul. Ada kontainer dan juga ada produk udang yang memang mengandung kontaminasi CS137. Dari Cikande, Indonesia? Itu yang menemukan itu adalah petugas bea cukainya. Custom di Amerika? Custom dan Border Agency. Karena ini produknya makanan, kemudian mereka memberikan alert kepada FDA, Food and Drug Administration, semacam BPOM kita. Betul. Nah kemudian diteliti oleh BPOM, oleh FDA, kemudian FDA mengalert KBRI kita. Oh, KBRI kita di DC? Di Washington DC. Oke. KBRI kemudian alerted Jakarta. Nah di situ. Ya.
Baru kemudian pemerintah bergerak cepat. Ya. Kita membentuk Satgas, kemudian kita langsung mencoba men-trace sumber kontaminasi ini dari mana. Yeah. Kita bergerak cepat, karena kita harus melakukan root cause analysis. Kenapa kontaminasi ini bisa kemudian menghinggapi produk udang itu. Kita bergerak cepat, tim dari Bapeten sebagai badan yang memang mempunyai otoritas untuk mengawasi soal nuklir, ya. Kemudian BRIN, karena itu kan penelitian di situ ya, dan mereka punya alatnya, dibantu dengan Barreskrim dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ditemukanlah ternyata memang source-nya ini adalah pabrik metal yang berlokasi di Cikande Industrial Park, kawasan industri Cikande di Serang, Banten. Bukan pabrik yang sama dengan yang mengirimkan kemudian udang. Ternyata memang public processing udangnya itu yang dimiliki oleh PT BMS itu, jaraknya hanya 3 kilo dari lokasi pabrik metal itu. Jadi sama-sama di industrial estate. Oke. Sama-sama gitu memang. 3 kilometer terkontaminasi, Bang? Iya, karena memang kemudian kesimpulan dari Bapeten dan BRIN, kontaminasi itu awal itu dari scrap metal. Scrap metal itu yang terkontaminasi. Bahan baku untuk... Nah, tadi kan ada katakan Leo di penjelasan itu kan bentuknya bisa dust, debu kan? Betul. Itu kan gampang sekali. Dibawa oleh airborne. Jadi airborne melalui udara. Kemudian dibawa sampailah ke pabrik pengolahan udang itu yang kemudian mengkontaminasi produk udang. Bang, pertanyaannya begini. Tadi kan sudah disebutkan bahwa temuan dari Satgas 9 orang terpapar, lalu ada sekian benda yang terpapar juga dan sudah dikumpulkan begitu ya, dipisahkan. Jadi kan kemudian scrap metal itu setelah diolah itu kan ada bekas-bekasnya. Kemudian ditaruh di kira-kira 12 lokasi di situ. Tetap di dalam kawasan industri? Iya, di sekitar situ. Nah, itu sudah di-identify. Memang ke-12 lokasi tersebut memang contaminated juga. Ya. Jadi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup ya sudah mempunyai atau sudah melakukan proses dekontaminasi. Sudah di-identify 12 lokasi tersebut memang confirm contaminated. Kemudian besi-besi sudah Nah, sekarang dalam proses untuk pemindahan. 2 lokasi sudah dibersihkan. Dikumpulkan di satu lokasi, yaitu di pabrik metal tersebut. Kemudian nanti pelan-pelan ya, kemudian kita bersihkan semuanya itu 12, dipindah ke satu, kemudian dilakukan proses pembersihan, dekontaminasi. Gitu. Apa yang menjadi jaminan, Bang, bahwa tidak akan lagi terjadi kontaminasi, Bang? Karena itu kan tadi jaraknya sekitar 3 km saja. Ya, jadi kan itu kan seluruh kawasan itu kemudian kita telusuri kan. Kita melakukan deteksi. Seluruh kawasan Cikande ini oleh industri Cikande. Tim Bapeten dan BRIN. Kita telusuri semuanya itu kan. Itu kan cukup besar. Jadi kita pastikan bahwa memang tidak ada lagi fasilitas pabrik atau apapun itu yang memang terkontaminated. Seluruh pabrik di situ ya? Iya, seluruh lokasi wilayah itu ya. Begitu. Kemudian kan juga para pekerja yang ada bekerja di pabrik metal dan di fasilitas processing udang itu juga semua para pekerja kita periksa, warga yang tinggal di situ sekitar situ juga kita periksa semua. Berapa persen keyakinan bahwa memang sumber kontaminasi itu dari scrap metal yang menjadi bahan baku pembuatan stainless steel atau apa, Bang? Ya, stainless steel. Berapa persen keyakinan? Memang hanya dari situ atau masih? So far kesimpulan dari kita di Satgas ya, dari tim dari BRIN dan Bapeten, memang keyakinan kami cukup tinggi, memang sumber utamanya di situ. Di epicenter of the contamination itu memang di pabrik stainless steel tersebut. Jadi secara sederhana, Bang, itu adalah sumbernya bahan logam mentah begitu ya? Scrap metal ya, logam mentah ya. Untuk dibuat, ini bahannya itu datang di Indonesia atau datang dari luar juga? Nah gini, itu kan pabrik sudah stop beroperasi. Pabrik stainless steel ini? Ya, stop beroperasi. Pemiliknya kemudian, itu kan pemiliknya warga negara China. Dia sudah kembali ke China. Nah, Barreskrim juga sudah melakukan investigasi. Nah, jadi sudah tutup, jadi Barreskrim belum bisa mewawancarai pemilik atau pengelola dari pabrik tersebut karena sudah kembali ke China. Jadi kita ingin tahu bagaimana dia mendapatkan scrap metal itu. Nah, kita sudah meminta keterangan dari Kementerian Perindustrian, yang juga ada di Satgas kan, Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mengatakan pabrik tersebut atau PT yang mengelola pabrik tersebut tidak pernah mengajukan izin import.
Impor bahan baku Karena untuk izin diimpor scrap metal misalnya, kan memang izin impornya menerbitkan Kementerian Perdagangan. Tapi kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Rekomendasi untuk impor itu tidak pernah dikeluarkan. Nah jadi Barreskrim masih melacak ini bagaimana. Kok bisa masuk? Betul, kok bisa masuk. Dan sumbernya dari mana? Apakah dari import atau mungkin dari dalam negeri. Jadi segala kemungkinan masih kita lihat begitu. Secara singkat saja, Bang Bara, apa sih dampak langsung dari insiden ini? Apakah memang hanya sekian belas kontainer udang itu yang dikembalikan dari Amerika? Atau jadi kan yang kontainer yang sudah sampai ke Amerika, itu ada 5 kontainer? Yang sudah sampai, yang kemudian sebetulnya yang di BFDA kan border patrol itu, petugas di port itu, di pelabuhan itu kan mengambil sampel begitu kan, mengambil sampel. Jadi tidak semua itu diperiksa, tapi diambil sampel, kemudian memang ditemukan positif. Nah kemudian dilihat cek tanggal kedatangan kontainer sini, pada saat bersamaan itu ada kira-kira 5 kontainer. Itu kita nyatakan sebagai suspek. Ya, karena kita harus periksa dulu di sini. Nah 5 itu kemudian dipulangkan ke Indonesia. 1 sudah tiba. Dan kita minggu lalu baru memulai tim dari BRIN dan Bapeten mulai melakukan inspeksi. Tapi juga ada kontainer yang dalam perjalanan menuju Amerika. Tapi karena ada kasus ini, ya kan, itu kemudian dipulangkan. Itu kontainernya dari Cikande juga? Dari PT BMS juga. Oh, PT yang sama? Kan udah 5 kontainer sudah sampai. Tapi kan kalau kita ekspor, ini kan mereka ekspor memang dalam volume yang besar ke Amerika. Itu kan bisa terus menerus kan. Nah, ada beberapa ratus kontainer dalam perjalanan. Tapi karena ada kejadian ini, kemudian mereka memutuskan pemilik perusahaan untuk memulangkan kontainer tersebut. Pemilik perusahaan? Nah, 29 sudah sampai. 18 sudah dicek oleh tim dari BRIN dan Bapeten. Dinyatakan clear. No contamination, tidak ada kontaminasi sama sekali. 18 kontainer tersebut, yang tadinya di bawah kekuasaan dari Badan Karantina Indonesia, sudah kita rilis. Kita berikan sertifikat untuk dikembalikan. Dirilis kontainer tersebut dikembalikan kepada perusahaan. Sisanya itu masih kita periksa. Jadi ada 2 tipe kontainer yang dikembalikan di Indonesia. Memang kontainer yang statusnya itu adalah suspek, diduga terkontaminasi, ya. 5 itu total, 1 sudah tiba, sedang kita cek, yang 4-nya dalam perjalanan. Menuju Indonesia maksudnya? Ada 29 yang itu namanya return on board. Jadi dalam perjalanan ke sana, diputuskan untuk kembali ke Indonesia. 29 sudah sampai, 18 sudah dicek dan clear tidak ada kontaminasi. Baik. Ini saya ingin ke Bang Saleh dulu. Kalau melihat yang terjadi, ini kan masih berproses ya. Kita kecolongan atau memang FDA Amerika yang terlalu sensitif? Karena mendapatkan informasi saya, Bang Saleh, bahwa sebetulnya kadar cesium 137 di udang itu masih relatif jauh di bawah standar minimal mereka. Bagaimana? Jadi pertama begini. Maksimal. Ya, jadi begini tadi Pak Bara udah menjelaskan ternyata yang pertama kali menemukan kalau ada kontaminasi terhadap udang tersebut adalah katakanlah FDA dari Amerika. Nah, sebetulnya bukan di pelabuhan. Border ya. Border tapi lapor ke FDA. Kepada FDA. Nah, sebetulnya kan dari sisi ini kalau memang betul bahwa itu ada kontaminasi, pertama adalah kok bisa barang yang terkontaminasi diberangkatkan ke sana. Itu dulu. Nah, karena itu maka tentu muncul berbagai macam asumsi dan juga pendapat. Pertama mungkin bisa jadi memang sebetulnya yang diberangkatkan itu awalnya di Indonesia sudah diperiksa ternyata bebas, tidak ada kontaminasi. Maka dia diberangkatkan. Termasuk diperiksa kadar cesiumnya itu ya? Termasuk tentunya kan sebelum berangkat kan diperiksa. Radioaktifnya. Nah ternyata sampai di sana oleh badan otoritasnya di Amerika mengatakan ini ternyata terkontaminasi kalau dibawa pulang. Maka muncul pendapat kedua, jangan-jangan ini ada perang dagang. Kan bisa jadi begitu. Ini kan apalagi ada perang tarif segala macam dalam situasi seperti ini. Perang dagang ini. Jadi asumsi kedua ini muncul. Ya kan berarti jangan-jangan nanti ini impact-nya itu bukan hanya soal dagang ke Amerika saja, tetapi bisa berimplikasi pada perdagangan ke negara-negara lain. Jadi kalau misalnya tadi kalau Pak Bara mengatakan ada
mungkin 100 atau 100 sekian kontainer yang berangkat terus itu kembali ke Indonesia. Pertanyaannya, barang ini mau dijual kemana lagi? Pertama kalau dijual ke Amerika biasanya kan harganya lebih bagus. Nah, tetapi kalau sudah dipulangkan dan dipulangkan karena ada kecurigaan bahwa itu terkontaminasi, mungkin kalau kita mau jual ke negara lain kan akan jadi persoalan. Apakah negara lain mau terima atau tidak? Mungkin ditolak juga. Mungkin ditolak juga. Kemudian kalau mau dijual di dalam negeri, ini juga belum tentu laku juga di Indonesia. Ada yang mau beli nggak? Apalagi sekarang saya lihat pemberitaan di televisi juga kan sudah mulai banyak nih terkait dengan kontaminasi dan radiasi yang seperti ini. Nah karena itu tentu ini akan jadi problem. Makanya saya katakan bisa jadi asumsi kedua tadi ada perang dagang juga di sini sebetulnya. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya katakan adalah kelihatannya memang Indonesia itu harus betul-betul serius menangani masalah-masalah isu seperti ini. Di tengah katakanlah semakin canggihnya teknologi digital yang berkembang saat ini. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi katakanlah bertahan pada penilaian negara lain terhadap produk yang ada di Indonesia. Tetapi kita harus bertahan pada penilaian yang dikeluarkan oleh negara kita sendiri. Itu sama tadi seperti FDA bandingkan dengan Badan POM. Nah kalau Badan POM itu kan sudah punya otoritas sendiri untuk meneliti mana obat, kemudian makanan atau suplemen yang dikonsumsi oleh masyarakat ini baik atau tidak, buruk atau tidak. Ada standar sendiri juga. Sendiri yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kalau misalnya ada negara lain mengatakan ini terkontaminasi, ini tidak benar dan sebagainya, Badan POM bisa kasih argumen. Kami enggak, menurut penelitian kami begini. Laboratorium kami melaporkan seperti ini. Dan karena itu perdebatan bisa dimunculkan dan nanti klaimnya tentu ya silakan dikembalikan kepada penilaian akhir ya tentu ya sains dan teknologi. Nah karena itulah maka di Indonesia menurut saya hal-hal seperti ini kan dampaknya luas. Nah bagian ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tadi kalau misalnya memang betul ada kontaminasi seperti itu, kalau betul ya, maka yang muncul kemudian adalah soal industri yang ada di Cikande itu, terutama di area itu kawasan industri, itu kan kawasan industri modern. Nah kalau misalnya ada kontaminasi seperti itu, apakah nanti produksi dari industri-industri yang ada di situ terganggu atau tidak? Kan itu dampaknya luas gitu. Nah kalau misalnya betul ada kontaminasi seperti itu, tadi kan sekarang misalnya kayak beberapa hari terakhir saya lihat Menteri Lingkungan Hidup kan ke sana juga, meriksa langsung datang ke tempat. Nah kemudian tadi Pak Bara mengatakan sudah ada 12 tempat yang ditemukan yang terkontaminasi. Nah jangan-jangan nanti kalau semakin luas diperiksa bisa jadi muncul lagi, temuan lagi dan seterusnya. Nah masalahnya kalau temuan itu semakin luas, pemetaannya semakin jelas, apakah produksi industri-industri yang ada di situ terganggu atau tidak? Kalau terganggu, itu pasti dampaknya luas kepada masyarakat yang hidup di situ dan yang bekerja di situ. Karena income mereka kan akan berkurang, karena mereka akan di stop. Mungkin dipindah juga bekerjanya. Yang tadinya dia boleh bekerja di satu tempat ini, di 12 tempat tadi misalnya, tapi karena dia terkontaminasi kan pasti nggak boleh bekerja di situ lagi. Nah, saya secara jujur tidak mempelajari detail terkait dengan peta yang dimaksud tadi, yang 12. Saya baca beritanya memang ada 12 tempat. Tapi saya tidak tahu apakah yang 12 tempat itu ada produksi industri yang memang sedang bekerja di situ, yang sedang berproduksi dengan aktif atau tidak gitu. Nah, tetapi ini dampaknya luasnya dampaknya akan bisa jadi luas kepada perekonomian masyarakat kita. Sementara saat ini dunia internasional secara umum juga sedang ada kompetisi katakan seperti itu untuk bagaimana industri-industri dalam negerinya bisa maju, memenangkan itu. Nah makanya itu saya katakan sekali lagi ini klaim-klaim seperti ini menjadi penting untuk kita gitu. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini adalah bagaimana agar para ahli-ahli kita yang membidangi masalah ini memang dimunculkan juga ini untuk mereka punya argumen sendiri, punya landasan yang kuat sendiri untuk mengatakan oh ini aman. Karena kemarin kan Menko Pangan sudah menjelaskan bahwa udang yang ada itu adalah sebetulnya aman. Kadarnya dari kadarnya itu masih di bawah standar yang ada. Karena itu tentu masih bisa aman. Gitu. Nah masalahnya apakah argumen yang disampaikan seperti itu cukup meyakinkan negara lain, cukup meyakinkan orang lain, pihak lain bahwa itu aman. Nah untuk meyakinkan itu tentu kita butuh orang yang ahli, expert yang memang bisa tadi berargumen gitu. Jadi iya dan berdebatnya itu bukan lagi debat di lokal situ, bukan lagi nasional, tetapi dia harus bisa berdebat pada pentas internasional. Sejauh ini Bang Saleh melihat yang dilakukan pemerintah, Bang Bara dan kawan-kawan di Satgas seperti apa? Sudah bergerak cepat, sudah menyeluruh atau bagaimana? Jadi begini, tadi kan saya katakan
yang menemukan itu kan justru dari otoritas Amerika. Nah lalu mereka bergerak. Itu sebetulnya satu hal yang menurut saya kan harus nanti itu dievaluasi. Mestinya kan sebelum berangkat kan kita harusnya bisa kita cegah dulu. Kita cegah dulu. Cegat dulu di sini. Tapi di luar itu, begitu ada temuan ini, saya kira pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang bagus. Di antaranya kan tadi melakukan pemetaan dulu, memberitahu ke masyarakat, kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif supaya jangan ada yang tercemar, yang kena radiasi dan sebagainya. Kemudian yang sudah kena dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, ada 9 orang, kemudian mereka ditangani secara medis. Nah, tetapi ada yang kurang menurut saya satu lagi. Karena ini keluhan dari masyarakat yang saya baca juga, bahwa sosialisasi dari pemerintah terkait dengan cesium ini masih kurang. Sebab apa? Masyarakat kan nggak semua mengerti nih. Jangan-jangan ini cuma apalagi itu tadi. Kalau kena orang, ternyata dia tidak langsung, misalnya kalau efeknya itu tidak langsung terasa. Bisa jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit itu bisa 15 tahun kemudian baru terasa. Dan bisa jadi kanker dan seterusnya itu tidak langsung, tapi ada tahapannya. Yang Metro TV harapkan sih Bang Saleh salah satunya dengan kita berdialog malam ini menjelaskan masyarakat kepada pemirsa, kepada masyarakat. Saya ingin ke Bang Sarman. Bang Sarman, yang paling penting sekarang sebetulnya kalau untuk pengusaha ya Bang, apakah memang penanganan dulu menyelamatkan yang pertama nyawa tentunya, yang kedua nyawa juga karena penghidupan yang terganggu di Cikande, atau masalah penegakan hukum? Karena dengar-dengar katanya Kementerian Lingkungan Hidup mau melakukan langkah hukum kepada pengusaha katanya yang membuat pencemaran. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita dari dunia usaha sebenarnya merespon dengan positif ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah langsung membentuk satu satgas, dan satgas ini sudah turun untuk melakukan mitigasi. Langkah cepat ya? Ya, langkah cepat dalam hal ini. Dan kami meminta supaya langkah-langkah antisipasi kita ini harus lebih banyak dipublikasikan ke luar. Jadi jangan hanya di dalam negeri. Karena kita ingin memastikan bahwa negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita, mereka tahu bahwa kita serius. Serius untuk menangani hal-hal seperti ini, isu seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, tentu memang kita harus juga melihat dampak-dampak ekonominya. Tadi Pak Daulay bilang, katakan tadi misalnya, jangan sampai isu ini akan mengurangi daripada minat negara-negara lain untuk beli barang kita, barang-barang Indonesia, untuk mengimpor barang Indonesia ke sana. Itu jangan sampai. Yang paling dekat udang ini dulu ya? Ya, udang ini dulu nih. Karena kita tahu bahwa pasar Amerika ini kan hampir 70% udang kita suplai di sana, dan nilainya cukup besar, hampir 36 triliun kalau tidak salah. Jadi ini boleh dikatakan ini sangat-sangat strategis. Apalagi ekspor kita ini adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini sangat-sangat sensitif. Itu. Nah, kalau masalahnya bahwa nanti katakanlah pemerintah akan melakukan tuntutan kepada perusahaan itu, saya rasa itu kesampingkan dulu lah. Lebih baik kita fokus dulu, urai dulu nih sebenarnya ini asalnya dari mana. Apakah dalam negeri ataukah memang ada tanda kutip bahwa ini terbawa dari bahan baku import yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dalam hal ini. Ini harus diurai dulu nih, supaya kita tahu. Ataukah memang seperti tadi Pak Saleh menyatakan bahwa ini tanda kutip ada sedikit pesan dampak dari perang dagang, atau memang betul-betul bahwa ini masuk dari luar. Memang murni insiden. Ya, insiden. Nah, kalau seperti itu berarti ekosistem industri kita ini harus dibenahi. Terutama tadi itu. Misalnya apakah memang seluruh barang import kita, terutama makanan atau mungkin hasil laut kita itu sudah dilakukan pengecekan di dalam negeri. Ada sertifikatnya. Kalau itu ada, berarti kita punya argumentasi dong di sana bahwa pengecekan kami di sini nggak ada. Sebetulnya sudah ada kan sertifikasi atau pemeriksaan di sebelum berangkat dari pelabuhan di Indonesia. Berarti kan pemerintah harus mengcounter sebenarnya dengan data yang kita punya dalam hal ini. Tapi kan kita tidak ada di counter itu. Nah, tapi apapun itu kami dari pelaku usaha yang berharap adalah tolong segera mitigasi ini dilakukan, diurai semuanya. Sebenarnya sumbernya itu dari mana? Pastinya di mana? Pastinya dari mana? Kalau kita tidak tahu, tentu kita tidak tahu nanti bagaimana mitigasinya. Kalau dalam negeri, harus dicek.
kalau katakanlah itu terbawa dari barang-barang import yang merupakan bahan baku dari industri kita, nah berarti juga harus dicek ini bagaimana ya di pelabuhan kita kok masuk kok nggak terdeteksi gitu loh. Amerika sendiri juga kan tadi juga di pelabuhan kan dicek. Ya kenapa di pelabuhan kita masuk bisa sampai ke industri, sampai ke pelabuhan tanpa nggak ketahuan. Atau jangan-jangan alatnya ada, Bang Sarman, tapi mungkin sudah lama tidak dikalibrasi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan sumber pasti dan kemudian melokalisir kontaminasi ini. Kita akan lanjutkan di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membicarakan bagaimana kita bisa mengamankan produk-produk Indonesia dalam insiden kontaminasi radiasi cesium-137. Saya ingin ke Bang Bara lagi. Bang Bara, ini memang masih panjang kelihatannya untuk mencari tahu bagaimana yang diduga sumber tadi, scrap metal itu, sumber radiasi itu bisa sampai masuk ke Cikande. Itu kan logikanya mungkin dia akan masuk lewat Tanjung Priuk misalnya. Apakah memang kita tidak punya alat yang sama seperti yang dimiliki border di Amerika itu? Kita punya alat, dan sebetulnya kira-kira 3 minggu lalu alat yang dipasang Bapak tadi itu mendeteksi ada satu shipment ya, kontainer, ada beberapa kontainer isinya itu metal powder. Metal powder itu apa ya? Bubuk metal. Bubuk logam, ya. Yang ternyata setelah melewati alat itu namanya RPM ya, itu bunyi dia. Dan ternyata confirm itu contaminated, itu asal dari Philippines. Karena itu kemudian di stop dong. Contaminated maksudnya dengan cesium juga? CS137. CS137? Betul. Dan itu ada 2 shipment dalam 2 waktu berbeda. Itu terjadinya di Priuk? Di Tanjung Priuk ya. Jadi alat itu ada kita mikir, dan ternyata itu bisa mendeteksi masuknya itu powder itu ya, metal powder yang ternyata contaminated. 3 pekan yang lalu? CS137, iya. Kira 3 pekan, dan setelah itu, seminggu setelah itu, ada 2 shipment yang masuk 2 waktu yang berbeda. Kemudian kita tolak, ya kita kembalikan ke Philippines. Jadi alatnya ada dan berfungsi sebetulnya? Iya, ternyata kita bisa mendeteksi. Lalu bagaimana? Ya, artinya gini ya, kita kan masih berusaha keras ya. Nah sekarang kan prioritas kita adalah supaya kita melokalize masalah ini, kontaminasi ini. Betul. Kita sudah berhasil mengidentify, mentrace source-nya. The main source-nya, epicenternya yaitu di pabrik stainless steel itu di Cikande. Dan itu 100% yakin hanya itu ya Bang ya? Sumber. So far itu temuan kita di situ. Ya kan? So far itu keyakinan kita tinggi, memang itu the main source-nya, epicenternya. Itu sudah kita identify, dan kita sudah bekerja keras untuk melokalize kan. Kita pastikan kontaminasi itu tidak meluas. Dan bukan hanya itu, kita juga sudah memulai proses dekontaminasi untuk membersihkan ya radiasi itu, radiasi metal yang scrap metal yang contaminated itu. Ya. Kita kumpulkan di satu lokasi, kemudian nanti tim lingkungan hidup akan melakukan proses dekontaminasi. Jadi itu adalah prioritas kita. Kita menunjukkan kepada dunia, ya, karena ini penting. Karena ini menyangkut kepercayaan Indonesia, ya kan? Menyangkut hubungan dagang kita, ekspor kita ke negara-negara lain. Itu semua juga bagian dari misi di Satgas ini. Itu harus juga kita restore public trust terhadap Indonesia. Untuk itu kita harus menunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada Amerika Serikat. The whole world is watching. Seluruh dunia juga melihat ini. Eropa melihat, Jepang melihat, Korea Selatan, China, even China. Australia semuanya melihat. Dagang Indonesia melihat. Makanya kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk menangani ini. Kita melocalize. Dan kita melakukan yang namanya the corrective measures, corrective actions, tindakan-tindakan korektif, ya, untuk bisa menangani masalah ini. Jadi kita sekarang bekerja keras, seluruh lembaga, kementerian yang relevan kita kerahkan, termasuk juga kepolisian untuk melakukan investigasi kriminal, kemungkinan terjadi dugaan kriminal, termasuk juga untuk mengidentifikasi kenapa ini barang kok bisa contaminated masuk? Scrap metal ini bisa kemudian masuk sampai Cikande, sampai ended up di Cikande itu, di pabrik itu. Kita sedang bekerja untuk kita mentelusuri semuanya.
memang pada akhirnya nanti di akhir kerjanya Satgas akan menghasilkan report yang komprehensif, termasuk juga mengenai asal-usul dari contaminated scrap metal tersebut. Itu ada proyeksi waktu, Bang, berapa lama Satgas itunya sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember? Iya. Tugasnya? Tugasnya, ya. Waktunya sampai bisa extended? Bisa saja extended kalau memang diperlukan. Oke. Ya. Yang akan diperbaiki kemudian, Bang? Apakah kemudian mekanisme tadi, impor itu? Ya, kita kan sedang mengkaji. Kita akan menerapkan restrictions terhadap import dari metal. Barang-barang metal gitu ya, besi metal itu. Sedang kita kaji di Satgas juga ya. Nanti bentuknya seperti apa? Karena memang masukan dari beberapa pihak, katanya barang itu masih dibutuhkan untuk proses produksi beberapa barang tertentu gitu kan. Barang itu maksudnya si scrap metal ini? Scrap metal itu masih dibutuhkan, ya gitu. Jadi kita, tapi juga at the same time kan kita juga harus memprioritaskan keselamatan. Melokalisir sumbernya ini dong? Lokalisir sumber. Iya juga, bukan hanya soal produksi, industri. Dan harus mengalahkan ada kepentingan lebih besar begitu kan. Ya, jadi itu semua akan nanti sebentar lagi ada keputusan dari pemerintah. Bentuk restriction seperti apa saya belum bisa buka di sini. Nanti akan diumumkan secara resmi. Tapi memang kemungkinan bahwa sumbernya itu dari importasi itu sangat besar. Ya. Jadi itu yang ingin kita tutup dulu celahnya. Dengan melakukan restriksi terhadap import scrap metal tersebut. Ya. Yang ternyata memang rentan dengan kontaminasi. Bang, ini saya tidak mau memperbesar masalah, tapi secara logis kan kita nanti akhirnya bertanya-tanya. Scrap metal itu datang ke perusahaan stainless steel di Cikande. Kalau bicara di kawasan Banten, banyak kawasan industri, Bang. Banyak kawasan industri, ya. Bagaimana kita bisa memastikan scrap metal yang contaminated itu hanya ada di Cikande? Karena dengar-dengar ada di Surabaya atau apa yang juga ditemukan contaminated CS137. Ya, tapi itu bukan udang kan? Yang dari Surabaya yang dikirim itu juga di Amerika Serikat adalah cloves, cengkeh. Cengkeh ya. Jadi kita baru dapat notifikasi dari pihak FDA dan kita sudah mengirimkan tim dari Bapeten dan BRIN ke Surabaya untuk melihat. Memeriksa memang itu. Kebetulan itu ada satu perusahaan ya yang mengelola spices. Salah satunya rempah-rempah. Salah satunya ada cloves, cengkeh diekspor. Processing facility memang di Surabaya. Itu sudah kita kirim tim ke sana. Kita juga sudah kirim tim kepada sumbernya, dari mana dia membeli, mendapatkan cengkeh tersebut. Ya di 2 tempat. Ya. Itu tim sudah di lapangan sedang bekerja untuk melakukan tracing itu. Gitu. Jadi akan dilakukan terus. Ya. Komunikasi kepada Amerika, Bang. Ya, jadi kita juga terus aktif melakukan komunikasi secara rutin, periodis ya dengan pihak FDA ya tentu. Satgas melakukan itu juga dengan wakil pemerintah Amerika di sini yaitu US Embassy, Kedutaan Besar Amerika Serikat di sini. Kita juga aktif melakukan komunikasi. Kita juga adalah Indonesia anggota aktif dari di IAEA, International Atomic Energy Agency, ya, yang di bawah UN itu yang markas besarnya di Vienna. Kita juga aktif ya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini, ya, penanganan ini, corrective measures ini sesuai dengan international standards. Gitu. Karena kita adalah anggota dari IAEA. Baik. Dan seperti tadi ke poin dari Pak Saleh tadi mengenai, ya tentu saja kan kita tidak percaya begitu saja. Mereka declare bahwa ini contaminated. Tapi kan begitu sampai di Indonesia kembali kan, Pak Saleh, kita periksa kembali oleh tim kita kan, tim yang mempunyai otoritas. Lembaga yang mempunyai otoritas itu Bapeten dan BRIN. Dan ditemukan? Kita periksa lagi, yang 18 itu, yang written on board itu ternyata kan clear. Dan kita declare bahwa ini clear, tidak ada kontaminasi. Nol ya? Iya, nol. Jadi tidak ada kontaminasi, tidak terdeteksi kontaminasi. 18 kontainer, sisanya itu 9 masih diinspeksi oleh tim dari Bapeten dan BRIN. Begitu itu, kan kita tidak percaya begitu saja, kita lakukan juga. Nah, yang 5 suspek itu yang dinyatakan contaminated di Amerika itu, kemudian balik, 1 kan sudah sampai. Tapi kan kita tidak langsung melakukan aksi untuk merespon itu. Kita teliti lagi. Karantina kita dulu. Inspeksi, kita masuk dalam kekuasaan badan karantina dan dilakukan sekarang. Sekarang ini sedang bekerja tim dari Bapeten dan BRIN. Bang Bara, satu Bang, yang tadi dikatakan Bang Saleh, terpikir tidak oleh Satgas ada kemungkinan bahwa memang
apalagi melihat kadarnya yang masih di bawah standar FDA maupun standar di Indonesia, bahwa ini sebenarnya tidak murni insiden cesium contaminated, tapi memang mungkin. Ya gini, kita di sekarang tidak bisa melakukan spekulasi. Yang jelas kita tunjukkan dunia bahwa kita serius. Kita mempunyai capability, kemampuan untuk menangani masalah ini. Kan begitu dong. Bahwa kita cepat melokalize kontaminasi. Kemudian kita melakukan langkah-langkah korektif sesuai dengan standar internasional untuk menangani masalah ini. Itu yang kita tunjukkan sekarang. Bang Saleh, apa yang harus segera dilakukan corrective measure yang tadi Bang Bara katakan? Karena kalau kemudian kita tidak bisa memastikan tidak ada yang nyelonong lagi scrap metal atau apapun yang contaminated, kan akhirnya ini bisa jadi celah untuk benar-benar kalau memang ada politik dagang tadi itu dipakai oleh negara lain, Bang. Jadi begini, memang birokrasi di Indonesia ini, terutama terkait dengan ekspor impor ini memang harus dibenahi. Karena yang terkait dengan ini kan bukan hanya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, tetapi banyak pihak-pihak yang terlibat, termasuk diantaranya Bea Cukai juga. Jadi dalam pantauan kita sebetulnya tadi kan muncul pertanyaan, apakah betul bahwa ada permintaan semacam pertek ke Kementerian Perindustrian untuk mengimpor? Tadi dijawab sama Pak Bara, tidak ada. Tapi kok bisa masuk? Kan itu pertanyaannya. Nah itu kan nggak bisa dijawab juga oleh pemerintah kenapa bisa masuk. Sementara izin untuk memasuk itu nggak ada oleh Kementerian Perindustrian. Kok barangnya bisa tapi masuk? Kok bisa masuk? Nah ini berarti kan ada sesuatu yang harus dibenahi dalam sistem birokrasi itu sendiri. Nah bisa jadi mungkin bukan dari perindustrian dapat izinnya. Mungkin ada dari Bea Cukai atau dari mana. Kan ini sistem birokrasinya ini yang penting untuk ditangani. Kalau menyelundup bisa nggak? Dan sebentar. Satu hal, ini kan kebetulan kan ada udang, kemudian ada apa tadi namanya? Metal. Scrap metal itu yang jadi perhatian kita. Dan ingat, komoditi yang ekspor impor di Indonesia ini jumlahnya itu banyak sekali gitu. Nah ini kan tidak mudah untuk katakanlah mendeteksi itu semua. Makanya tadi muncul kan, ternyata di Surabaya ada juga. Jangan-jangan di Batam ada. Nah untuk kawasan industri seperti ini di Indonesia yang terdaftar secara resmi ada kurang lebih sekitar 170 kawasan industri. Dan itu luas-luas Pak. Dan itu ada banyak tempat. Nah itu kan mendeteksi dan mengawasi semua tempat-tempat itu tidak mudah. Nah karena itu pemerintah harus sekali lagi lakukan evaluasi internal dulu soal ini. Dan ini penting sekali. Sebab apa? Sebab tadi udang itu adalah produk yang sangat diminati. Dan itu produk yang saya kira ya sering sekali kan jadi idola di luar negeri. Nah itu harus dibenahi. Nah kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa kecenderungan misalnya ada perang dagang, ada misalnya katakanlah tadi perdebatan lah ini terkontaminasi atau tidak terkontaminasi. Menurut saya betul bahwa kita harus menunjukkan kita serius menangani ini. Itu harus ditunjukkan. Tetapi pada sisi yang lain harus juga ada narasi lain yang mengatakan bahwa sebetulnya ini aman-aman saja kok sebetulnya. Kan sudah kita teliti di sini gitu. Nah adapun yang 5 tadi yang terkontaminasi katakan seperti itu, ya nanti kan ini belum diperiksa. Katanya kan belum diperiksa. Satu sudah diperiksa. Belum selesai. Dan belum bisa declare kan apakah dia terkontaminasi atau tidak. Nah karena itu tentu ini kan muncul keinginan kita untuk menyatakan bahwa sebetulnya yang terjadi di Indonesia aman-aman saja, tidak ada masalah gitu. Sebab apa? Kalau memang itu terjadi perang dagang seperti itu, lalu kita diam saja, ini masa depan bangsa ini susah untuk dipertaruhkan. Kenapa? Orang yang ini udang nih Pak, ini kalau saya lihat ini petani-petani udang, nelayan-nelayan dan seterusnya, ini memang bertahan hidup dari situ. Jadi itu penting dijaga. Bagaimana kita memastikan insiden serupa tidak terulang lagi akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bang Sarman, pengusaha selalu bersiap dengan ada dinamika. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa insiden seperti ini, kontaminasi radioaktif, tidak terjadi lagi Bang? Ya, kita berharap dengan Satgas yang dibentuk itu, kasus ini adalah yang pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir? Ya, kita
Jadi walaupun katakanlah kita melihat bahwa ini masih di bawah ambang batas gitu ya, tapi isu itu harus kita hilangkan. Bahwa sekecil apapun, kalau sudah yang namanya isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, apalagi ini barang ekspor, itu harus kita betul-betul perhatikan. Apalagi kita lihat bahwa dengan perang dagang ini, kita kan membuka pangsa-pangsa pasar baru. Bagaimana kita meyakinkan Afrika, Amerika Latin, dan saat ini kita sedang berproses ya, di mana awal tahun depan berbagai komoditi kita akan masuk ke Eropa dengan pajak 0%. Artinya jangan sampai gara-gara yang kecil ini terganggu juga. Ini terganggu karena pangsa-pangsa Eropa itu sangat sensitif. Jangankan masalah hal seperti ini. Mereka juga minta nanti berbagai komoditi kita harus diproduksi dengan listrik ramah energi. Green ya? Green energy. Semuanya green ya? Itu hal seperti itu harus diperhatikan. Makanya ya kami sangat-sangat berharap kepada Satgas ini supaya betul-betul ini diurai, ditemukan cikal bakal awalnya itu dari mana, supaya langsung melakukan mitigasi yang betul-betul mampu meyakinkan dunia internasional bahwa berbagai komoditi kita bebas daripada radiasi. Terima kasih Bang. Itu harapan kami. Bang Saleh, apa yang akan diubah ke depan ini Bang? Kalau di DPR sekarang ini, di Komisi 7, kita sudah kemarin memang sebelum kasus ini malah, sudah merencanakan akan membuat undang-undang namanya Undang-Undang Kawasan Industri. Jadi ini relevan sekali dengan kasus ini dan ini sangat aktual. Jadi bukan karena ada kasus ini maka ada undang-undang ini, enggak. Tapi memang sudah masuk dalam prolegnas, dalam list itu. Nah apa yang kita harapkan adalah harus ada aturan hukum yang pasti, yang jelas. Bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini, bagaimana menangani kawasan-kawasan industri itu. Sehingga dengan demikian ada aturan yang bisa kita terapkan ya, jika ada temuan-temuan semacam ini. Nah kalau sekarang kan yang dipakai hampir semua undang-undang yang berkaitan gitu. Jadi bukan undang-undang khusus, tapi nanti ada mungkin ambil dari undang-undang apa, ambil dari undang-undang gini. Nah kalau dalam yang akan kita buat itu nanti ya tentu adalah hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal teknis yang ada di kawasan industri. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu kami mendorong juga ya kepada pemerintah bagaimana agar melibatkan semua pihak dalam kasus seperti ini, terutama tadi pengusaha. Jadi pengusaha jangan ditinggalkan juga, supaya mereka juga punya tanggung jawab. Jangan sampai pengusaha ini malah justru ketika enak tuh dia dapat banyak. Tapi ketika ada masalah begini tidak punya tanggung jawab. Jadi karena itu semua pihak harus terlibat. Dan yang terakhir ketiga, tentu masyarakat harus dilibatkan. Karena bagaimanapun juga efek daripada ini semua adalah masyarakat. Mengapa pemerintah langsung ikut terjun untuk menangani ini? Karena ini jangan sampai meluas dampaknya bagi kesejahteraan rakyat kita. Jadi tugas kita adalah tentu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Terima kasih Bang Saleh. Bang Bara, singkat saja, apa yang akan segera diumumkan Satgas dalam waktu dekat Bang? Artinya kita akan terus memberikan update ya kepada publik apa yang kita kerjakan, progresnya ya, dan temuan apa yang kita dapatkan, itu semua progres dari kerja dari Satgas ini. Tentu kita akan terus memberikan update kepada publik. Yang penting publik harus tahu bahwa kita bekerja keras untuk menangani masalah ini, untuk melokalisasi masalah ini. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa tidak semua produk udang kita itu terkontaminated. Itu hanya sebagian kecil saja. Kita berusaha harus melokalize ini. Ini adalah masalah yang sedang kita lokalize. Kita harapkan itu yang akan terjadi, produk-produk Indonesia tetap dipercaya dunia. Saya berterima kasih kepada Bang Sarman, Bang Saleh, dan Bang Bara. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samsudin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.